Welcome back to Accounting Patch with us. Oke, jadi karena sebelumnya kita udah pernah bahas gimana sih cara posting dari jurnal khusus ke buku besar pembantu, sekarang kita bakal bahas gimana sih cara posting jurnal khusus ke buku besar umum. And first of all, yang pastinya harus kalian siapin adalah buku besar. Anyway, kita masih pakai soal yang kemarin ya teman-teman. Oh iya, dan yang paling penting itu sebenarnya kalau kita mau ngisi buku besar, yang pertama kali kita lakuin adalah memindahkan akun dari neraca saldo periode sebelumnya ke akun-akun di dalam buku besar. Oke, kalau misalnya udah kalian pindahin semua dari neraca saldo ke buku besar, sekarang kalian siapin jurnal khusus kalian. Jurnal khusus yang mana? Jurnal khusus yang kemarin udah kita kerjain pakai soal yang sama. Ini buku besar umumnya yang pasti harus ada nama akunnya, nama akun pembelian dan nomor akunnya yang ada di neraca saldo juga jangan lupa dipindahin ya. Jadi sebenarnya terserah kalian sih mau posting akun yang mana dulu di buku besar, tapi kali ini kita bakal posting akun pembelian dulu nih. Nah, buat memposting saldo di akun pembelian buku besar ini kita harus tahu dulu nih jurnal mana aja sih yang punya kolom pembelian di dalam jurnalnya. Jadi ternyata pas kita lihat di sini tuh ternyata yang punya kolom pembelian tuh ada dua jurnal, jurnal pengeluaran kas sama jurnal pembelian. Ya udah kan, karena kita udah tahu, kita balik lagi ke buku besarnya di akun pembelian. Terus kalian isi itu kolom tanggal pakai tahun, bulan, sama tanggalnya. Jangan sampai kalian posting duluan terus ujungnya lupa ngisi kolom tanggal. Coba ngaku mana yang kemarin kolom tanggalnya dicoret gara-gara kalian lupa ngisinya. Nah, ini nih salah satu pembeda cara posting buku besar perusahaan jasa dan buku besar perusahaan dagang. Kalau misalnya perusahaan jasa kan kita nulis tanggalnya mengikuti transaksi berjalan. Tapi kalau misalnya di perusahaan dagang, mereka itu hanya memposting buku besar setiap 1 bulan sekali. Maka dari itu, di kasus ini kita akan menuliskan tanggal 30 karena di periode ini September hanya sampai tanggal 30 ya teman-teman. Dan yap, akhirnya kita masuk ke posting saldo dari kolom pembelian tersebut. Tadi kalau misalnya kita lihat ke belakang, ternyata di jurnal pengeluaran kas tuh kolom pembeliannya saldonya kosong guys. Dan berarti yang bisa kita posting saldo itu cuma dari satu jurnal, yaitu jurnal pembelian tadi ya. Dan kolom yang pertama yang akan kita isi adalah kolom keterangan. Keterangannya diisi apa ya? Nah, keterangannya itu kita isi dengan nama jurnal di mana kita itu ngambil saldo si pembelian ini. Di sini kita ngambil saldo pembelian dari jurnal, betul, jurnal pembelian. Maka dari itu di keterangan ini akan kita tulis jurnal pembelian. Refnya juga jangan lupa ditulis ya, karena dari jurnal pembelian maka kita tulis ref JPB1. Nah, untuk memposting di kolom debit kredit yang perlu kita perhatikan ini adalah saldonya kita ambil dari jumlah kolom pembelian, bukan per tanggal melainkan per bulan. Satu periode itu diambil dari bagian jumlah kolom pembelian. Jadi di setiap posting tuh emang yang diambil bagian jumlah saldo kolom akun tersebut ya, bukan per tanggal. Kecuali merupakan akun serba-serbi dan jurnal umum. Sekarang tinggal kita pindahin nih ke kolom debit atau kredit. Nah, iya, debit. Karena apa? Karena si kolom pembelian ini ada di dalam kolom debit. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu tinggal pindahin ke saldo yang bagian paling kanan tuh ya, ada tulisan debit kredit juga. Gimana sih cara nentuin debit kredit yang ini? Nah, kalau misalnya yang ini, kalian harus tahu dulu si akun ini termasuknya akun debit atau akun kredit. Kalau misalnya si pembelian ini dia memang akun debit kan, jadi nanti si saldo yang di debit ini kita pindahin lagi ke kolom debit lagi. Tapi kalau misalnya akun kayak utang dagang itu kan kredit, berarti saldonya bakal terus ada di kolom kredit. Itu ya. Nah, jadi ini adalah hasil posting kita ke buku besar guys. Walaupun hanya satu kali posting, tapi cara memposting setiap akun di buku besar perusahaan dagang caranya akan sama ya teman-teman. Jadi kalian pahami dulu. Nah, karena tadi udah posting jurnal khusus ke buku besar umum, sekarang lanjut buku besar umum ke neraca saldo.
Karena di sini sebagai contoh kita hanya mempunyai akun pembelian, jadi kita harus memindahkan buku besar umum akun pembelian ke neraca saldo. Caranya yaitu kita tulis dulu periode 30 September 2024. Kemudian kita taruh nomor akun yaitu 5101. Selanjutnya untuk nama akun kita taruh pembelian karena di contoh ini cuma ada akun pembelian. Nah, lanjut ke saldonya. Saldo pembelian itu normalnya ada di debit. Jadi 9.990.000 ini ada di sisi debit. Nah, untuk akun lain cara memindahkannya sama aja guys. Berhubung di buku besar umum di sini cuma ada pembelian, jadi kita hanya memindahkan buku besar umum akun pembelian. Dalam menyusun neraca saldo, untuk nomor akun harus diisi berurutan dimulai dari nomor akun yang terkecil.